Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga keadaannya masih dalam keadaan sehat dan tetap bersinergi dalam menuntut ilmu. Di masa pandemi saat ini, mengharuskan setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sekaligus untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19, agar jumlah korban semakin kurang dan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka. Maka dari itu, para pembelajar asing tetaplah menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, para pembelajar asing silahkan mengkondisikan setiap alat dan bahan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tema atau materi pada pembelajaran hari ini ialah bertema kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ialah pembelajar mampu menguasai dan menerapkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menulis, dan menyimak dalam proses berlangsungnya kegiatan belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adapun materi atau tema pada pembelajaran hari ini ialah pengenalan kebudayaan Indonesia, khususnya kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan media dan sumber belajar yaitu video pembelajaran dan teks bergambar. Kedua media sumber belajar tersebut dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang memudahkan para pembelajar untuk mengerti dan memahami materi yang disajikan oleh guru. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat es pisang hijau, alat dan bahan ini terjangkau dan mudah ditemukan di dapur maupun di pasar. Untuk bahan kulitnya, diperlukan 100 gram tepung terigu, 100 ml air, 1 sendok teh margarin, garam secukupnya, pasta pandan secukupnya, dan 3 buah pisang raja ukuran sedang. Untuk bahan fla atau bubur sumsumnya, diperlukan 200 ml santan, 25 gram gula pasir, 3 sendok teh tepung terigu, garam secukupnya, dan vanili cair secukupnya. Untuk bahan lainnya, diperlukan es batu atau es serut secukupnya, sirup DHT atau sirup koko pandan secukupnya. Sementara untuk alatnya, dibutuhkan panci, piring atau mangkuk, kompor, dan serbet. Setelah mengetahui alat dan bahannya, sistematika atau prosedur untuk membuat es pisang hijau memiliki 2 alur tahapan. Yang pertama, cara membuat kulit pisangnya, dan yang kedua adalah flanya atau bubur sumsumnya. Di sini, saya akan menguraikan mulai dari awal sampai tahap penyajiannya. Yang pertama, untuk membuat kulitnya, siapkan panci, lalu rebus air, margarin, garam, dan pasta pandan. Rebus sampai mendidih, lalu kecilkan api. Masukkan tepung terigu sambil diaduk cepat. Matikan api. Yang kedua, setelah adonan sudah agak dingin, remas-remas adonan hingga semua menyatu. Jika warnanya kurang hijau, bisa menambahkan pasta pandan. Yang ketiga, kupas pisang lalu bungkus dengan adonan kulit tadi. Yang keempat, panaskan kukusan, bungkus tutupnya dengan serbet bersih, olesi dengan minyak di dalam wadah pisang agar pisang tidak lengket, lalu kukus selama 10-15 menit. Angkat dan potong-potong sesuai selera. Untuk membuat flanya, pertama,
Rebus santan, gula, garam, dan vanili cair. Aduk dengan whisker sampai mendidih. Kemudian larutkan tepung dengan air. Saat santan sudah mendidih, masukkan larutan tepung sambil diaduk terus dengan whisker sampai mengental dan mendidih. Matikan api. Untuk tahap penyajiannya, siapkan mangkuk atau piring. Letakkan piring, es batu atau es serut dan flanya. Tuangkan sirupnya dan es pisang hijau pun siap disajikan. Selamat mencoba. Dalam pembelajaran, proses pembelajaran berlangsung yang akan melibatkan peserta didik sebagai wujud keaktifan dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Kegiatan keterlibatan peserta didik ialah 1. Peserta didik menyimak penyajian materi yang dijelaskan oleh guru. 2. Peserta didik mampu menuangkan pendapat, gagasan, maupun pikirannya terkait pemaparan materi. 3. Peserta didik belajar berbicara bahasa Indonesia dari kosakata bahan kuliner yang disajikan. 4. Peserta didik mengulang-ulang kosakata yang dilafalkan agar lebih fasih dalam berbahasa Indonesia. 5. Peserta didik menulis materi yang telah diberikan mengenai kebudayaan Indonesia, khususnya kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan. Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan baru mengenai kuliner salah satu daerah di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Pada kegiatan penutur asing akan merefleksikan kembali pembelajaran hari ini berupa resume singkat atau tanggapan.